Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini yang akan saya kerjakan ini adalah handphone Oppo F7. Dengan kerusakan itu handphone tidak diapa-apain, tetap saja keluar logo tanda petir warna merah dan sekaligus ada tanda notifikasi kabel USB-nya seperti ini teman-teman. Jadi handphone tidak mau menyala dan dicas pun hanya keluar logo petir tanda merah disertai dengan notifikasi kabel USB teman-teman. Jadi saya diamkan cukup lumayan lama, itu tetap saja begini teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk mengerjakannya, yaitu kita koreksi terlebih dahulu penyebab kerusakannya teman-teman. Jadi handphone tetap saja keluar notifikasi tanda petir warna merah disertai notifikasi kabel USB. Untuk pembongkaran backdoor harus extra hati-hati karena ada kabel fingerprint-nya. Oke, kita lepas dulu untuk pelindung pengaman fleksibel sidik jarinya dan kita lepas untuk di bagian segelnya. Oke, ini sengaja segel saya simpan ya teman-teman agar tidak merusak di bagian segelnya. Handphone tetap saja keluar notifikasi tanda petir. Oke, di bagian ini kita lepas dulu untuk penutup mesinnya. Oke, notifikasi tetap saja keluar ya teman-teman. Kita lepas untuk soket fleksibel baterainya, dan di bagian ini sengaja saya koreksi di bagian switch tombol power atau tombol on off nya. Perhatikan, terlihat jelas untuk di bagian kaki switch mata tombol on off nya itu ada korosi ya teman-teman. Apakah disebabkan di bagian situ? Kita coba untuk koreksi lebih detail dulu. Oke, di bagian ini saya angkat di bagian mesin, saya koreksi untuk PCB atau bagian mesinnya masih bersih, tidak pernah kemasukan air. Dan di bagian ini sengaja saya pasang semua di bagian fleksibel LCD, mainboard beserta baterainya. Sekarang kita coba untuk menyalakan tanpa menggunakan fleksibel tombol powernya teman-teman. Coba kita nyalakan menggunakan pin out tombol power. Keluar notifikasi sebentar tapi lalu mati ya teman-teman. Kita coba untuk koneksikan menggunakan charger dulu, apakah bisa mengisi atau tidak. Dan keluar notifikasi tanda petir, namun untuk di bagian kabel USB sudah tidak ada untuk di bagian notifikasinya. Oke, kita coba untuk lepas chargernya dan kita pasang kembali. Oke, ini bertanda handphone mengisi tapi baterainya habis total ya teman-teman. Yang terpenting untuk di bagian notifikasi tanda petirnya sudah tidak keluar lagi. Kita coba untuk tunggu beberapa menit kemudian apakah bisa mengisi. Oke, baterai nambah di angka 6% ya teman-teman. Ini kondisi handphone atau kondisi mesinnya tidak saya koneksikan menggunakan fleksibel tombol powernya. Kita coba nyalakan infonya, apakah handphone bisa menyala sampai menu atau tidak teman-teman. Jadi kita nyalakan infonya tanpa menggunakan fleksibel tombol power. Oke, handphone sudah menyala sampai menu. Kita coba untuk tes karena handphone ada passwordnya, jadi tidak bisa mengetes secara detail ya teman-teman. Yang penting handphone bisa hidup sampai menu. Kita coba pasang kembali untuk mesinnya untuk di bagian mengoneksikan atau kita koneksikan di bagian fleksibel tombol power. Oke, untuk di bagian tombol power kita coba untuk cek, ternyata tidak bisa berfungsi untuk di bagian tombol powernya. Jadi saat kita menempelkan mesin ke bagian fleksibel tombol power, kita tekan untuk di bagian fleksibel tombol powernya itu tidak bisa berfungsi teman-teman. Oke, seperti itulah, ada berkedip sebentar lalu tidak bisa berfungsi kembali untuk tombol powernya, dan disertai tiba-tiba handphone restart saja seperti ini.
Oke, kembali menu awal kembali. Dan untuk di bagian ini positif kerusakan di bagian fleksibel tombol power yang menyebabkan notifikasi keluar tanda petir warna merah disertai kabel USB teman-teman. Kita coba untuk lepas dulu di bagian fleksibel tombol powernya. Oke, dengan hati-hati jangan sampai fleksibelnya robek atau putus. Oke, kita koreksi di bagian kaki mata switch tombol powernya. Kita angkat dulu untuk fleksibelnya dengan ekstra hati-hati. Oke, jadi teknik ini pengerjaan awal untuk mempermudah, yaitu tanpa harus kita menggantinya ya teman-teman. Kita coba untuk bersihkan dulu di bagian mata switch tombol powernya, dan kita cek untuk jalurnya short atau tidak. Oke, alhamdulillah sudah kita tes, ternyata sudah tidak short di bagian jalurnya ya teman-teman. Untuk di bagian jalur fleksibel switch mata tombol on off nya atau di bagian fleksibel on off nya itu sudah tidak bermasalah. Oke, kita coba untuk koneksikan menggunakan charger, dan handphone tiba-tiba menyala sendiri seperti ini tanpa saya menekan tombol powernya teman-teman. Jadi sekali saya koneksikan menggunakan charger, handphone sudah menyala sendiri dan keluar recovery mode. Di bagian ini yang menyebabkan recovery mode muncul itu biasanya di bagian fleksibel tombol volumenya. Sekarang kita tes tombol volumenya, dan notifikasi untuk pemilihan recovery-nya tidak mau naik turun ya teman-teman. Jadi untuk di bagian fleksibel tombol volumenya juga bermasalah. Kita coba untuk lepas dulu di bagian switch mata tombol volumenya. Jadi ini teknik tanpa kita melepas fleksibelnya teman-teman, melainkan kita lepas untuk di bagian switch mata yang ada di bagian dalam tombol volumenya. Terlihat jelas ada korosi di bagian switch mata tombolnya teman-teman, yang menyebabkan tiba-tiba handphone menyala sendiri dan keluar notifikasi recovery mode. Di bagian ini kita bersihkan, yaitu untuk switch mata tombol powernya setelah kita angkat dari fleksibel, dan sekaligus kita bersihkan di bagian area dalam tombol volumenya. Setelah kita bersihkan, kita pasang kembali untuk mata switch tombol powernya, maksud saya switch mata tombol volumenya. Sekaligus kita kasih pelindung menggunakan solasi agar tidak mudah lepas untuk switch matanya. Oke, saya tes ini bisa bergeser ke bawah ya teman-teman. Untuk pilihan recovery modenya sudah bisa berfungsi kembali, dan sengaja saya nonaktifkan handphonenya. Kita coba koneksikan menggunakan charger lagi. Oke, sudah tidak keluar notifikasi tanda petir merah. Dan untuk pengerjaan di bagian switch mata tombol power beserta volumenya besar kemungkinan sudah bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita coba untuk nyalakan menggunakan tombol power, dan kita tunggu loadingnya sebentar, apakah masuk recovery mode lagi atau sudah bisa berfungsi menyala sampai menu teman-teman. Oke, alhamdulillah handphone sudah menyala sampai menu. Kita coba untuk koreksi lebih detail lagi, apakah handphone tiba-tiba restart kembali atau tidak. Oke, kita tes untuk di bagian volume atas dan volume bawah. Oke, bisa berfungsi untuk di bagian tombol volume atas maupun di bagian tombol volume bawahnya. Kita coba untuk tekan tombol kunci atau tombol on off powernya. Oke, sudah bisa berfungsi dengan normal. Oke, di bagian ini kita lindungi di bagian switch mata tombol power.
yaitu untuk melindungi di bagian fleksibelnya agar tidak mudah korosi teman-teman. Jadi apabila handphone mungkin seringkali nggak sengaja itu kemasukan air di bagian samping, otomatis bisa menyebabkan korosi di bagian tombol power dan juga di bagian tombol volumenya. Oke, sekarang sudah kita rakit semua dan untuk persentase baterainya sudah nambah di angka 10%. Kita coba untuk menyalakan infonya. Oke, handphone sudah menyala. Kita coba untuk loadingnya sebentar hingga sampai menu teman-teman. Oke, handphone sudah menyala sampai menu dan untuk touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita tes untuk di bagian tombol volumenya. Oke, kita tekan tombol volume atas dan juga tombol volume bawah. Bisa berfungsi dengan sangat nyaman dan normal sekali, dan untuk penguncian layar atau tombol powernya bisa berfungsi dengan sangat nyaman juga. Tapi sayang sekali saya tidak bisa mengetes secara detail untuk info ini karena ada passwordnya teman-teman. Oke, yang terpenting untuk di bagian infonya sudah menyala sampai menu dengan normal. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.